Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Kerajaan Demak. Antuna pasti tahu kan Kerajaan Demak. Nah, kerajaan yang terkenal dan terkuat di Pulau Jawa pada masa itu. Secara geografis, Kerajaan Demak itu terletak di Pulau Jawa Tengah. Nah, Kerajaan Demak itu berkembang di suatu daerah yang bernama Bintoro. Nah, Bintoro itu adalah daerah kekuasaan di bawahnya Kerajaan Majapahit. Nah, sejarahnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu dimulai ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Nah, pada masa berita runtuhnya Kerajaan Majapahit itu menyebar, banyak dari bawahan kekuasaan Kerajaan Majapahit itu melepaskan diri. Kadipaten Demak itu termasuk salah satu bawahan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Nah, Raden Patah itu merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Nah, ketika Raden Patah wafat, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus putranya. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Nah, hal ini ditandai dengan kekuatan armada laut di Kerajaan Demak. Nah, Portugis yang selalu berusaha memonopoli perdagangan itu terasa terganggu hingga beberapa kali Kerajaan Demak itu melakukan peperangan dengan Portugis di Selat Malaka. Nah, setelah kematiannya Pati Unus ketika melawan Portugis, itu Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Nah, pada masa Sultan Trenggono ini, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Nah, pada masa itu Sunda Kelapa, Surabaya, Semarang, Blambangan, Pasuruan, nah itu telah dikuasai olehnya. Tidak heran Kerajaan Demak menjadi kerajaan yang terkuat pada abad ke-16. Nah, Sultan Trenggono gugur ketika menaklukkan Pasuruan. Nah, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sunan Prawoto. Nah, Kerajaan Demak itu memulai kekacauannya ketika Sultan Trenggono wafat. Nah, banyak dari keturunan raja memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Nah, perkembangan Kesultanan Demak. Pertama itu Raden Patah. Raden Patah itu berhasil meruntuhkan Kerajaan Demak. Ia menyempurnakan pembentukan Kesultanan Demak. Ia tidak mau mengambil alih Kerajaan Majapahit dan mengubahnya menjadi pusat kerajaan. Ia lebih memilih memusatkan perhatiannya kepada pembangunan kerajaan. Nah, dan Demak itu sebagai pusatnya. Semarang dijadikan kota pelabuhan, pintu masuk ke ibu kota Demak. Semarang merupakan kota yang penting bagi Kesultanan Demak. Kota Semarang disiapkan untuk menjadi kota pelabuhan yang menguasai lalu lintas perdagangan di Laut Jawa dan Laut Indonesia Timur. Perdagangan rempah-rempah itu yang pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit itu memonopoli pedagang Jawa dan dipindahkan ke pedagang Tionghoa di Semarang. Perhatiannya Raden Patah yang pertama adalah penyempurnaan Masjid Demak yang pembangunannya sudah dimulai sejak Raden Patah menetap di Kerajaan Demak dan membuka hutan Bintara. Perlu diketahui bahwa pada masa sebelum jatuhnya Kerajaan Demak itu bangunan Masjid Demak itu masih sangat sederhana, tidak berbeda dengan masjid yang lain pada masanya. Karena Demak dijadikan ibu kota kesultanan, maka bangunan masjid itu diperbesar dan diperindah. Nah, kedua itu adalah Pati Unus. Jabatan raja digantikan oleh Adipati Unus, cucu Semangsang atau Arya Semangsang. Adipati Unus dikenal juga dengan nama Pangeran Sabranglor. Nah, nama itu sandang Adipati Unus itu karena dia berhasil menyeberang ke utara ketika berusaha menyerang Portugis di Malaka. Nah, Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental menceritakan asal-usul pengalaman Pati Unus. Nah, Adipati Unus itu mempunyai armada laut yang terdiri dari 40 kapal juang yang berasal dari daerah-daerah taklukan. Nah, dikenal dengan kepribadiannya tegas dan kesatria. Orang-orang Portugis, salah seorang yang memberinya julukan tersebut adalah Tomo Pires. Nah, di segi ekonomi
Demak sebagai kerajaan maritim itu menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka di pasaran di bagian barat. Nah, Demak berkembang dengan pesat di dunia maritim karena didukung oleh penghasil dalam bidang agraris yang cukup besar. Nah, perdagangan juga maju. Komoditas dapat diekspor antara lain adalah beras, madu, dan lilin. Nah, di kehidupan sosial, Demak diatur oleh hukum-hukum Islam, namun juga masih menerima tradisi lama dengan mendapatkan pengaruh Islam. Namun norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti tradisi sekaten. Nah, sampai sekarang sekaten itu masih digunakan. Nah, biasanya sekaten itu digunakan untuk Sunan Kalijaga. Nah, di bidang budaya ini terlihat jelas dengan adanya pembangunan Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiang utamanya yang terbuat dari kumpulan sisa-sisa kayu yang dipakai untuk membuat masjid itu sendiri yang disebut Soko Tatal. Nah, di Benobo Serabi depan masjid itulah Sunan Kalijaga, pemimpin pembangun masjid, meletakkan dasar-dasar syahadatain. Nah, tujuannya ialah untuk memperoleh banyaknya pengikut Islam. Tradisi sekaten itu sampai sekarang masih digunakan oleh kota Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Nah, silsilah raja itu ada 6. Pertama, Raden Patah itu tahun 1481 sampai 1518. Kedua, Pati Unus itu 1518 sampai 1521. Yang ketiga itu Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Yang keempat itu Sunan Prawoto. Yang kelima Arya Penangsang, dan yang keenam Hadiwijaya. Nah, peninggalan kerajaan Demak itu salah satunya nih ya, ada 6 contohnya nih ya. 1 ada Masjid Agung Demak. Nah, ini pasti Antuna tahu kan Masjid Agung Demak. Nah, yang kedua itu adalah Pintu Bledek. Yang ketiga adalah Soko Tatal dan Soko Goro. Yang keempat itu adalah Beduk dan Kentongan. Yang kelima adalah Situs Kolam Mudlu. Yang keenam adalah Maksuroh. Yang ketujuh adalah Dampar Kencana, dan yang terakhir adalah Piring Campa. Nah, dari penjelasan saya, jika ada salah mohon maaf, karena mungkin kesalahan juga dari saya dan kebenaran dari Allah lillahi ta'ala. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf atas kesalahan saya, dan terima kasih telah mendengarkan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.